Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran saya, mata pelajaran informatika kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali kita bisa bertemu walaupun secara daring. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, termasuk juga keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan kita pun berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk materi pembelajaran kali ini, informatika kelas 7, kompetensi dasarnya yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen input, output, penyimpanan, dan pemrosesan dalam sebuah komputer. Ya. Selanjutnya sekedar mereview, di waktu pertemuan pertama kita sudah bahas sebetulnya tentang pengertian daripada komputer. Hari ini saya sampaikan lagi bahwasanya satu unit PC personal komputer itu terdiri adanya monitor, kemudian CPU, Central Processing Unit, adanya keyboard, dan adanya mouse. Untuk speaker ini adalah tambahan. Selanjutnya bicara tentang CPU, Central Processing Unit, ini di bagian dalamnya ini ada beberapa bagian yang kita akan coba lihat, kita akan bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah casing. Casing ini adalah tempat atau bagian di mana bagian-bagian ini diletakkan. Ya. Oke. Selain dari casing yang ada di CPU, ini ada power supply. Power supply ini adalah berfungsi sebagai penghantar arus listrik kepada bagian-bagian yang ada di dalam CPU ini. Ya. Kemudian ada motherboard atau mainboard, ini tempat diletakkannya bagian-bagian ini di dalam CPU. Ya, jadi kita lihat ini ada slot-slot, ada bagian-bagian kosong. Kemudian prosesor. Prosesor ini adalah otaknya komputer. Ya, contoh di sini adalah Intel Core i7. Berarti ini mereknya Intel. Kemudian Core i7 itu adalah tipe prosesor, berarti dia memiliki kemampuan yang cukup bagus. Ya, karena yang sebelumnya itu adalah Core i5 dan Core i3 serta Core 2 Duo dan Dual Core. Ya, ini bagian atas daripada prosesor, dan ini bagian bawah. Bagian bawah ini ada terdiri dari pin-pin ya yang akan diletakkan pada bagian ini di mainboard. Ya. Berikutnya ada RAM ya. RAM ini random access memory. Ini adalah bagian penyimpanan pada komputer ini sementara ya, sebelum disimpan pada hard disk. Ya. Selain dari RAM ada juga ROM, read only memory. Itu memori yang ada atau bawaan daripada motherboard ini. Ya, jadi kalau RAM itu bisa ditambah, bisa dikurangi, random access memory ini bisa ditambah, bisa dikurangi, sedangkan ROM tidak. Ya. Ketika kita beli itu akan tertulis ROM-nya berapa. Gitu. Kemudian ini ada hard disk. Ini adalah media penyimpanan. Setiap pengetikan kita disimpan pada hard disk. Jangan lupa setiap setelah kita melakukan pekerjaan, kita simpan lebih dahulu di hard disk sebelum kita keluar program. Kemudian ada video card. Nah, video card ini berfungsi sebagai penghubung antara monitor ya, antara monitor dengan komputer ya, dengan motherboard. Ya, ini berpengaruh terhadap tampilan, ketajaman atau kecerahan gambar pada monitor ya. Kemudian hard disk sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ada optical disk ya. Dia berfungsi sebagai alat pembaca CD atau compact disk, dan berfungsi juga sebagai media penyimpanan ke dalam CD. Jadi optical disk drive ini ya, ini berfungsi sebagai media input dan media output. Oke, berikutnya ini adalah beberapa contoh dari
input device atau alat input. Ada keyboard, ya kita tahu ini keyboard papan ketik, ada numeric key, ada pointing device, kemudian ada remote control, ada joystick, ada touchscreen, ya screen sekarang, ya atau layar sekarang ini berfungsi sebagai ganda, termasuk input device juga, termasuk output device. Kita bisa masukkan data dengan menggunakan layar sentuh, ataupun kita juga bisa membaca di layar ini. Kemudian ada scanner, kemudian ada graphic tab, tablet, kemudian ada mikrofon, ada digital kamera, webcam, light fan. Ya, ini ada beberapa yang memang input bisa berupa suara ataupun gambar ataupun gambar video, dan input ini untuk scanner itu bisa berupa cetakan kertas atau mungkin foto atau gambar yang ada di kertas. Berikutnya alat output atau output device. Yang pertama CRT, cathode ray tube, ya. Ini monitor di waktu lalu, ya, seperti ini kaca cembung, ya, seperti TV juga sama di waktu lalu. Dan untuk generasi sekarang ini sudah menggunakan LED atau LED, ya, monitor LED. Lebih bagus lagi, lebih persis dan lebih ringan. Kemudian ada laser printer, kita lihat modelnya, ya. Kemudian ada inkjet printer, ini termasuk output device, dan ada dot matrix, ya. Printer ini digunakan tergantung daripada kebutuhan, ya, tergantung dari pada kebutuhan, dan model-model atau jenis-jenis banyak sekali di pasaran. Kemudian ada speaker ini adalah termasuk output device, dia keluarnya berupa suara, ya. Plotter sama, plotter juga alat pencetak, cuma dia lebih kepada media bukan kertas, yaitu media plastik, ya, atau kalau kita kenal dengan istilahnya banner, ya. Kemudian ada di sini ada proyektor, ya, jadi untuk memperbesar gambar dari komputer itu bisa menggunakan proyektor untuk memperbesarnya di layar, ya. Itu saja beberapa yang disampaikan pada hari ini. Ada satu input komputer, satu PC personal komputer, ya, sudah disampaikan. Kemudian juga apa saja yang ada pada CPU Central Processing Unit sudah disampaikan pula. Kemudian contoh daripada input device dan output device sudah disampaikan pada hari ini. Silahkan dipelajari. Kemudian juga jangan lupa silahkan juga searching, mencari data penjelasan tentang hardware komputer di Google atau media yang lain. Ya, kemudian untuk minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang software dan aplikasi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan selalu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.